Halo, selamat siang Sobat Milenial IDN Times. Dimanapun kalian berada, kita sambil nunggu yang bergabung ya. Ini saya Uni Lubis, live dari Anaheim. Tahu nggak, Anaheim itu di California. Sebetulnya ini juga dikenal sebagai rumahnya Disney Resort ya. Jadi karena di Anaheim ini ada Disney Resort, salah satu yang terbesar di dunia, dan selama 3 hari ya, tanggal 9 sampai hari ini tanggal 11. Kalau sekarang udah malam di sini, udah jam 11 malam lebih. Itu berlangsung di 23 Expo. D-nya tentu Disney, 23-nya itu dari tahun kelahiran The Walt Disney Company di tahun 1923. Jadi tahun depan 2023 Disney itu akan merayakan 100 tahun. Nah, ada beberapa orang Indonesia termasuk saya yang mendapatkan kesempatan diundang oleh Disney untuk mengikuti D23 Expo. Acaranya luar biasa ya, selama 3 hari banyak sesi presentasi, termasuk mendapatkan bocoran-bocoran dan bertemu langsung, mendengarkan langsung dari produser-produser eksekutif dan juga cast atau pemain-pemain, termasuk ada Disney Legends, orang-orang yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap perkembangan Disney. Dan Disney itu sudah sangat berkembang, family-nya ya, keluarganya sekarang ada Marvel, kemudian ada Lucasfilm ya, kemudian ada Pixar ya, animasi yang sangat terkenal. Dan ada kerjasama dengan 20th Century. Nah, yang juga bareng-bareng sama saya ikut dan mendengarkan langsung bagaimana perkembangan dan bahkan dapat bocoran film-film atau upcoming project dari Disney Family itu adalah sutradara kondang Hanung Bramantyo. Jadi saya sudah bersama dengan Hanung di sini. Meskipun kita tuh satu hotel, tapi terus terang nyari waktu untuk bisa wawancara, ngobrol kayak gitu susah karena benar-benar acaranya padat ya. Abis ini kamu ngomong, say hi, ya. Halo. Ya, jadi acaranya padat, jadi baru bisa sekarang. Jadi sekarang aku nggak perlu kelihatan Hanung aja. Hanung gimana tuh? Hah? Langsung disabarin begini. Okay. Jadi kamu kan ngikutin ya. Kita tuh sesi yang pertama tuh sesi yang program-programnya Disney. No, it's okay. Nanti ya, produk-produk Disney, kemudian ada yang keluarganya yang tadi yang Marvel apa segala macam, termasuk Avatar ya. Kita bahkan dapat Avatar The Way for Water dapat 10 menitan kali ya. 10 menit ya. Yang lain tuh mungkin cuplikan scene-nya, tapi bukan trailer ya, tapi cuplikan scene-nya ya. Tapi kita kemudian jadi orang yang beruntung. Beruntung dengan 7.500 fan setia Disney. Nah, kamu sendiri kesannya mengikuti presentasi itu kan orang-orang top semua ya, produser eksekutif top, pemenang-pemenang Oscar, termasuk cast-nya juga. Yang terpikir sama kamu sudah mengikuti 3 hari acara itu apa? Sebetulnya itu saya ke sana tuh karena saya ke Hollywood lah intinya. Saya ke Hollywood ya, nggak hanya merujuk pada Disney aja, tapi saya ke Hollywood itu memang selalu di dalam kepala saya bukan liburan, tapi saya selalu bising kayak sekolah gitu kan. Kan saya orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah film di luar, sebagaimana banyak kan teman-teman ya kan ada workshop juga di luar gitu kan, ada yang sekolah di luar, workshop di luar itu kan. Saya orang yang nggak pernah gitu kan, saya adalah murni produk dari Indonesia gitu kan, sekolah di Indonesia gitu kan, terus berkarya di Indonesia gitu. Nah, sekali-kalinya dapat kesempatan ke Hollywood, tidak hanya sekarang ya, tapi pada saat saya bikin Ruby Habibie, saya juga berkesempatan untuk berkunjung di studio Universal. Jadi Universal Studio bukan theme park, tapi Universal Studio, benar-benar tempat syuting, lokasi syutingnya dan sebagainya. Terus kemudian saya berinteraksi dengan studio orang-orang yang kreator-kreator seperti production designer, editor ya, terus kemudian
produser, distributor juga gitu kan, sutradara juga, tapi sutradara bukan sutradara studio, tapi sutradara independen di sini kan, ya kan. Jadi itu tuh benar-benar saya manfaatin betul untuk apa ya, untuk bertanya bagaimana sih situasi film, bagaimana mereka bekerja di film dan sebagainya. Nah, sekarang saya dapat kesempatan di Disney gitu kan, di mana Disney, Universal, film-film Disney apa segala macam itu dulu ya, sebelum aku nginjakin kaki di Hollywood, itu tuh seolah itu kayak itu tempat yang nggak akan pernah terjamah gitu loh, Mbak. Jadi itu kayak ya udah, itu kayak film-film Disney itu tuh kayak hadir gitu kan. Itu kayak itu bukan dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh orang-orang atau oleh seperti oleh Tuhan gitu dibuat, karena ini bagus banget. Animasinya atau yang udah Semua Disney semuanya baik, apalagi sekarang kan ketika dia mengakuisisi Star Wars segala macam itu kan, terus kemudian melihat bagaimana mereka membuat Star Wars itu kan seperti apa, itu seolah-olah kayak ini bukan manusia yang bikin gitu kan, kayak ini tuh kayak tercipta oleh sebuah semesta yang canggih lah yang menciptakan itu gitu kan. Nah, ketika saya datang ke sini, terus kemudian ketika saya melihat secara langsung di Disney D23 Expo ini, saya ternyata lihat bahwa ternyata yang membuat ini semua adalah manusia biasa juga ya, manusia biasa gitu kan, dan mereka dengan antusiasnya juga sama dengan kita gitu kan. Mereka punya hak, kesempatan, waktu yang sama, berada di dalam daerah kota yang cuacanya juga sama dengan kita. Cuacanya juga panasnya juga sama. Kita ngalamin heat wave. Iya, kita ngalamin heat wave juga gitu kan, sama dengan kita gitu kan. Terus akhirnya kemudian bikin yang membuat saya tersadar betul bahwa ketika mereka menyanyikan tim songnya Aladdin, menyanyikan tim songnya Beauty and the Beast, Frozen apa segala macam, itu kayak ini tuh yang membuat manusia komposer juga gitu kan. Terus apa yang membuat pembeda antara film Indonesia dengan film Hollywood itu apa gitu kan? Itu yang membuat saya kemudian akhirnya tersadar bahwa ternyata ya kita hanya kalah eksploratif aja gitu loh. Kalah duit nggak? Pastinya enggak juga karena gini loh, karena Walt Disney ya, bukan Disney ya, Walt Disney itu mengawalinya dari sebuah garasi soalnya. Dia gambar gitu kan, dia menggambar satu demi satu, frame by frame karakter Mickey Mouse dan sebagainya. Dan ingat loh bahwa Walt Disney pada saat membuat karakter itu, pada saat membuat kartun, untuk bisa menjadikan kartun Mickey Mouse menjadi booming, itu dia tuh sudah membuat kartun banyak. Yang mana itu flop, ya kan, dan kemudian nggak laku, sampai kemudian dia hampir diusir dari garasinya itu gitu kan. Itu tuh artinya ada struggle gitu loh, ada perjuangan di situ gitu kan, sampai kemudian menjadi besar seperti ini, sampai kemudian dreamnya itu tuh kayak come true, bener-bener come true gitu kan. Itu tuh kayak kita tadi ngelihat ya, lorong the world of dream. Terus dari situ terus terlihat bahwa membuat sebuah Disneyland itu tuh ternyata juga ada tantangannya. Kalau bisa teman-teman mau ngelihat, itu ada tuh di dokumenternya di Disney Plus Hotstar itu bagaimana Walt Disney itu awalnya membuat Disneyland, dia ditantang oleh orang internalnya sendiri gitu kan, bahwa idenya itu dianggap gila. Lu nggak mungkin, lu akan menghancurkan Disney sendiri itu, Disney as corporate sendiri gitu kan. Tapi dia tetap kekeh bagaimana dia memperjuangkan itu. Jadi kembali lagi ke persoalan sama-sama manusia gitu kan. Jadi mungkin itu ya perbedaannya antara kita dengan mereka, bahwa mereka kalau udah punya dream itu tuh kayak ngototnya itu loh, mungkin itu gitu kan. Ya kan, ngotot yakin betul, dia mensugesti diri dia sendiri untuk gue yakin bahwa apa yang gue lakukan ini pasti akan menghasilkan sesuatu, dan konsisten. Itu sih yang bikin aku jadi kayak ngerasa pulang dari sini tuh selama 3 hari tuh kayak dapat energi yang besar banget untuk gue harus bikin sesuatu yang gede, film gue harus box office. Jadi nggak harus duit gede itu menghasilkan film yang bagus dan berkualitas dan kemudian laku. Enggak ya? Kalau aku sih enggak. Ternyata ya ini contoh lah, misalnya kayak
film Miracle in Cell Number 7. Oh ya, selamat ya teman-teman. Ini saya baru dapat update bahwa Vera Miracle in Cell 7 yang disutradarai oleh Hanung itu 4 hari udah dapat 1 juta dan semoga menuju 10 juta. Amin, ya ampun, amin sekali. Ya kan, jadi film Miracle itu betul-betul buat saya sebuah penyadaran baru gitu kan, karena saya membuat film itu tuh betul-betul kayak nggak ada beban gitu loh, karena ya udah filmnya kan udah ada gitu kan, saya tinggal melihat film asli Koreanya, kemudian tinggal saya adaptasi aja gitu kan, apalagi saya didukung oleh insinyur yang bagus, kayak DOP yang bagus kayak Yunus Pasolang, terus kemudian ada art directornya Frans Faat, itu adalah dewa-dewa semua, guru-guru lah istilahnya, guru-guru senior saya juga gitu kan, terus digawangi oleh Falcon Pictures yang menghasilkan film-film box office, terus editornya juga Mas Sentot Sahid, seorang guru editor juga, terus kemudian musiknya digawangi oleh Purwacaraka, siapa yang nggak kenal Purwacaraka gitu kan, jadi saya dikelilingi oleh orang-orang hebat gitu kan, jadi saya jadi kayak bener-bener disupport oleh sebuah support system yang baik gitu kan, sehingga pada saat film ini tayang ya kan, itu tuh memang saya sendiri nangis nonton itu kayak amazed gitu loh, kayak ini bukan karya saya, ini kayak ada orang yang sedang membuat sebuah karya yang mengharukan gitu, sampai saya nonton tuh saya nangis sendiri loh Mbak, saya nonton tuh nangis loh, aku nonton filmku sendiri kok nangis gitu kan, jadi betul-betul mungkin itu sebuah magic ya kan, makanya sinema disebut sebuah magic itu karena bahkan kreatornya sendiri tuh sampai tidak sadar bahwa dia telah melampaui dirinya setelah mengalami itu gitu kan, kembali lagi kepada apakah karya itu bisa menyentuh hati penonton atau tidak. Nah, ketika karya itu menyentuh hati penonton, marketing itu tinggal dorong gitu doang. Tapi kalau udah karyanya itu udah nggak works gitu, mau digelontorin uang untuk marketing apa segala macam gitu kan, tetap itu nggak akan works kan. Makanya ada yang orang bilang bahwa the best marketing it's the word of mouth gitu loh. Itu word of mouth itu memang ternyata itu. Nah, hari pertama itu cuma layarnya itu cuma berapa sih, nggak nyampe seperti layar sekarang gitu kan, dan show-nya itu cuma 4 loh, bukan 5, karena kan kita 148 menit cuma dapat show itu cuma 4 gitu kan. Hari Jumatnya ternyata show-nya ditambah, hari Sabtunya ditambah lagi sampai kemudian bisa mencapai 1 juta. Jadi mungkin itu kali ya yang dulu dialami oleh Disney gitu kan, Walt Disney gitu kan, pada saat dia membuat filmnya itu kan ada support system yang memang dia percaya bahwa support system itu sangat mendukung passion itu gitu kan, sehingga ketika membuat film itu tuh betul-betul dirasakan sama penonton dan betul-betul kena ke hatinya penonton gitu. Mungkin itu gitu kan. Nah, kita juga sama-sama nonton di atas panggung ya. Setiap kali cast itu dipanggil gitu ya, sama yang ini luar biasa banget ya. Yang menjadi hostnya itu Presiden Marvel, Presiden Blended series TV, pokoknya yang top bosnya ya. Mereka manggil semuanya, terus selalu aku ngeliat ada benang merah, semuanya selalu mengatakan this wonderful cast. Jadi memang apa yang membuat ini sukses, film ini sukses itu adalah memang pemilihan pemeran yang tepat. Yeah. Terus kemudian ekosistem yang membantu. Tadi kamu juga bilang di film Miracle in Seven ini kamu didukung. Dan pemain-pemain yang ada di dalam Disney gitu kan, yang benar-benar pemain legend gitu kan, bisa dihitung dengan jari ya. Ya Harrison Ford oke lah ya kan di situ. Terus kemudian ada yang kamu deg-degan nggak pas ngeliat dia? Wah, pasti ngeliat Harrison Ford. Tapi saya mungkin lebih deg-degan ketika yang muncul mungkin Steven Spielberg gitu kan, atau Jerry Bruckheimer gitu kan. Oh, tapi sayangnya dia nggak datang James Cameron sayangnya cuma di digital ya, mentang-mentang dia sutradara digital, dia maunya munculnya di digital gitu kan, di daring gitu kan. Iya, pada saat aku kalau ngelihat James Cameron asli nongol di situ, wah, aku pasti akan lebih menjerit, lebih nangis lagi gitu kan. Jadi, nah bisa dilihat kan, yang muncul di situ tuh pemain-pemainnya kan yang legend kan bisa dihitung dengan jari. Yang lainnya itu pemain-pemain yang mungkin masih baru gitu. Jadi nggak jamin gitu ternyata. Pemain bintang yang legend gitu tuh
itu belum Bisa tentu membuat juga sukses. bisa membuat sukses. Misalnya contoh ya film saya Miracle ya kan, Miracle Indonesia, ya pemain cuma Vino kan, Vino, kemudian Mas Indro, ya kan, udah dua itu Tora paling Yang gitu kan, dikenal orang, yang gitu ya, dikenal tiga orang, ya. tapi yang dikenal betul-betul dianggap sebagai bintang kan cuma Vino, ya kan, yang lainnya kan enggak gitu kan, itu sebetulnya enggak, karena karakternya pas saja gitu. Bukan mentang-mentang harus film ini emang harus bintang ya gitu kan. Terus kemudian asal nyari bintang kemudian tanpa memperdulikan apa karakternya pas atau tidak. Apalagi sekarang kan ada kecenderungan followernya yang banyak dia yang akan main gitu loh. Itu waduh itu paling followernya ikut nonton gitu ya. supaya Dia harapannya kan. follower itu ikut nonton. Buat saya itu aduh kalau dengar seorang produser atau seorang pemilik OTT yang bilang kayak gitu tuh rasanya tuh lu nggak sadar apa ya yang namanya film itu tuh bukan namanya aktor tuh bukan lahir dari follower gitu loh, tapi aktor tuh lahir benar-benar dari penjiwaan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, itu kagak kesel banget. Kalau soal ini kita sama aku juga sebel kalau harus mengundang narasumber hanya semata-mata karena followernya gede di Instagram. Sama kita. Iya. Nah, jadi kalau menurut kamu sendiri, ini kebetulan ini apakah faktor bahwa sutradara aslinya yang Korea itu memuji bahwa ini adalah remake yang terbaik di antara 7 yang lain termasuk yang di Turki, itu ikut membantu juga. Itu gimana ceritanya? Mungkin iya yang membantu, tapi kan kembali lagi semua ke karya. Kalau karyanya memang tidak layak untuk dikatakan demikian kan juga nggak mungkin kan dia. Kamu nonton yang lain? Oh iya, saya nonton hampir semua yang muncul di OTT saya nonton, ya kan. Bahkan yang versi India pun saya coba cari downloadannya karena emang nggak ada gitu kan. Cari downloadannya dan saya juga nonton gitu kan. Kalau dibilang ini yang terbaik, ya itu udah di luar kekuasaan aku ya Mbak. Tapi yang jelas statement dari Mr. Lim dan Mr. Kim itu tuh betul-betul bikin aku are you sure gitu kayak amazed gitu aja gitu kan. Ya moga-moga dia benar tulus ya. Karena dia mengakui bahwa meskipun filmnya di remake di 7 negara hanya Indonesia dia yang diundang untuk menghadiri gala premier dan juga press conference bareng gitu kan. Jadi saya sedikit bias mungkin karena dia merasa diundang dan dihargai, terus akhirnya dia harus memuji filmnya. Saya sempat punya pikiran seperti itu ya. Ya semoga aja itu hanya pikiran-pikiran buruk saya aja. Dan semoga memang pujiannya memang benar-benar tulus aja gitu. Dan aku kaget loh Mbak, dia memuji itu, tapi memuji itu nggak di depanku, nggak lihat aku, tapi dia benar-benar ke arah wartawan gitu kan. Nah, nggak gampang ya nge-remake film yang sebelumnya udah punya nama besar ya, disukai banyak orang ceritanya. Tapi di sini kamu diberikan kebebasan untuk memasukkan unsur Indonesia. Bukannya itu bikin sulit atau bikin mudah? Jadi karena pertama tuh ada semacam aturan kalau kita tidak boleh mengubah apapun, ya kan. Dan Pak Navin udah memberikan warning ke aku bahwa tolong jangan terlalu melenceng dari kisah aslinya. Jadi yang saya lakukan betul-betul pengen ya mengadaptasi aja gitu kan, mengindonesiakan karya Korea itu gitu. Nah, ketika aku pengen mengindonesiakan karya Korea itu, Miracle in Cell itu kan menariknya karena dia film itu kan menggugat sebuah hukum, ya kan, hukum yang dipegang oleh orang-orang normal, ya kan, orang-orang terhadap orang difabel, orang-orang yang dianggap tidak normal oleh orang normal. Itu buat aku ini menarik ini. Kalau ngomongin hukum, Indonesia emang gudangnya cerita soal hukum gitu kan. Nah, akhirnya terus kemudian aku konsultasi dong, riset kan tentang hukum di lawyer aku apa segala macam gitu kan. Ini begini kasusnya begini gimana. Terus jawabannya lawyerku, Mas, are you sure kamu serius mau menampilkan hukum Indonesia seplek-plek itu gitu kan? Ntar kalau kamu dituntut gimana? Dan kita masih punya undang-undang ITE loh gitu kan. Nah, itu yang bikin aku shock Bang. Oh ya, jadi aku harus gimana? Ya udah,
nggak usah plek-plekan hukum Indonesia. Kalau kamu plek-plekan hukum Indonesia, ya kan, kamu akan ada dua lembaga yang akan menuntut kamu. Pertama adalah pengadilan, yang kedua adalah lapas. Betul. Itu yang akan menuntut kamu, dan semuanya berada di bawah Kementerian Hukum, ya kan. Nah, Kementerian Hukum itu, lembaga Kementerian Hukum yang akan menyecar kamu. Ditambah lagi kamu akan ngomong anaknya kepala polisi, kan di aslinya kan anaknya kepala polisi. Polisi mana yang akan kamu jadikan orang tua di sini? Polisi daerah, polisi pusat, apa Kapolri atau apa gitu kan? Kalau kasusnya di Jakarta, ya seenggaknya kan Kapolda Jakarta atau malah anaknya Kapolri gitu kan, yang bisa memiliki kekuasaan penuh dengan itu kan Kapolri, atau kalau enggak Propam kalau sekarang gitu kan. Mau siapa? Aku jadi langsung mikir, terus gue harus adaptasi apa ini gitu kan? Ya udah, akhirnya yang bisa aku lakukan hanya aku melakukan imajinasi bahwa seolah-olah hukum ini terjadi di sebuah negara. Makanya semua aku salahin. Lambang lapas lambang kalapasnya, seragamnya aku salahin. Lambang hakim kostum hakimnya aku salahin. Kemarin ada yang protes, Mas, itu kamu kurang detail gitu, kurang detail. Itu baju hakimnya yang dipakai itu baju hakim pengadilan agama, bukan pengadilan pidana. Dia bilang begitu kan. Terus tak jawab, memang sengaja. Memang sengaja itu kostumnya pengadilan agama supaya ketika aku dituntut nanti gitu kan, aku akan melihat itu bukan pengadilan Indonesia, orang kostumnya salah kok gitu kan. Nah, itu aku bisa begini tuh karena aku pernah punya pengalaman menghadapi persidangan film-filmku yang dituntut, yang digugat sama beberapa kelompok-kelompok ormas dan sebagainya. Itu salah satunya yang membuat aku bisa seperti itu. Gitulah itu. Jadi betul-betul sulitnya itu di situ, ya kan. Ketika aku nggak boleh mengubah, ya kan, dan aku kepengen menampilkan hukum Indonesia, aku tuh kepentok itu, sehingga yang muncul ya sudah benar-benar kayak aku membuat bahasa Korea, aku betul-betul terjemahin ke bahasa Indonesia. Bagaimana orang Indonesia, peran Indonesia dengan gesture Indonesia, seolah-olah terjadi di negara Wakanda saja gitu. Jadi kayak Mas Indro, terus Tora apa segala macam, udahlah terserah lu ngomong apa, lu mau ngebanyol apa gitu kan. Itu sih. Dan satu hal yang kemudian yang saya adopsi adalah itu tadi, normal dan tidak normal. Jadi di luar penjara itu keadaannya tuh pengennya tuh chaos gitu. Orang-orang normal tuh jahat semuanya gitu loh. Ya kan? Iya, orang kaya lah, iya polisi ya, apa tuh orang jahat yang mengaku dirinya normal tuh jahat. Tapi ketika masuk ke dalam penjaranya saya bikin itu benar-benar penjara yang kumuh. Oh ya, tadinya itu pertanyaanku berikutnya, tadinya katanya kamu mau syuting di penjara tapi nggak jadi. Ya tentu karena nggak diizinkan ya. Diizinkan. Okay, bahkan kalapasnya tuh silakan Mas Yanung kalau mau syuting di bangsal mana, nanti napi-napinya saya pindahkan ke ini itu kan. Nah, ketika saya masuk ke lapasnya, ya kan, bersih Mbak. Ya ampun, itu emang bersih. Emang bersih sekarang. Mana penjara-penjara sekarang bukan kan dibersihkan, bersih. Jadi udah dicat warna-warni merah ini. Oh ampun gitu kan, sampai ini orang masuk penjara jadi kepengen masuk penjara. Lihat benar-benar bersih gitu kan. Karena itu makanya aku tidak pakai itu, dan aku mencoba untuk memfantasikan bahwa situasi penjara saya bikin kumuh, pengap, tetapi di situasi yang kumuh dan pengap itu justru malah muncul kelucuan di situ. Kelucuan, sifat-sifat manusiawi yang muncul dari orang-orang yang dianggap salah, yang dituduh salah oleh orang-orang normal tersebut, gitu loh. Jadi itu konsep yang aku bawa tuh di situ gitu. Mungkin itu kali yang membuat Mr. Kim dan Mr. Lim aja ngerasa bahwa kalau di film aslinya penjaranya itu kan lucu, bersih, ada TV-nya, ada pernak-pernikan. Di sini aku bener-bener bikin betul-betul gelap, ya kan, pengap dan sesek gitu kan, bukan berlumut gitu kan. Bahkan ada yang kritikus sok-sokan kritikus kemudian
bilang bahwa itu penjaranya realis itu. Alah, kayak lu nggak pernah masuk penjara aja, gaya banget. Enggak, penjaranya itu benar-benar rekaan saya. Itu yang pada mau dipakai tuh penjara mana yang bagus itu? Cikarang. Ya penjara yang dipakai ini yang dipakai sekarang ini, tapi dipakai luarnya. Dipakai luarnya kan kayaknya itu angker gitu loh, Mbak. Ya kan ada pagar-pagar berlapis, terus kemudian ada ada pos-pos penjagaan di setiap sudutnya gitu kan. Itu kelihatan angker, tapi ketika masuk ada lapangan bola, ada lapangan voli, ada. Jadi dan udah bagus. Nah, itu kenapa Kalapasnya mengharapkan ayo Mas syuting di sini biar orang-orang tahu bahwa yang namanya penjara itu nggak kumuh gitu kan. Makanya dengan begitu cuma kalau saya menampilkan penjara kumuh nanti kan berarti saya akan dituntut. Kan jadi begitu, Mbak. Tapi ini syutingnya akhirnya di mana? Di studionya Mas Hanung yang di enggak. Kita di Jakarta semua. Jakarta semua. Kita syuting di Studio Karnos, studionya. Oh, aku pernah Cibubur. Di Cibubur ya. Itu kan sebenarnya studionya Pak Nafin gitu. Oke. Nah, soal lokasi ya. Kan Studio Gamplong punyanya Hanung di Jogja itu disebut-sebut sebagai mini studio Hollywoodnya Indonesia. Ada rencana besar apa untuk memanfaatkan studio itu? Kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya sebetulnya. Misalnya kalau film tentang waktu kamu bikin Habibie Ainun, kan kamu nggak syuting di Bandung ya, semuanya kamu bikin di Jogja. Karena ya sekalian aja di situ ya. Artinya itu sebenarnya bisa dilakukan ya. Dan apakah itu juga latar belakang kamu bikin Studio Gamplong? Sebetulnya saya belajar itu dari Pak Teguh Karya ya. Ya kan, Teguh Karya itu kan selalu membuat dunia di dalam filmnya dia itu kan di Kebun Pala, di studionya dia Kebun Pala, yang luasnya mungkin cuma 2000 meter gitu kan. Tapi ternyata di situ pada saat saya masuk ke sana itu tuh pernah ditunjukin ini dulu dipakai buat syuting November 1828 di sini, terus syuting Ibunda di sini. Oh, berarti banyak film di situ ya. Kok kayaknya nggak ada perubahan apa segala macam. Ya itulah jeniusnya Pak Teguh Karya gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya belajar dan dari Pak Teguh itu kan bahwa yang namanya film itu tuh betul-betul apa yang ada di dalam frame gitu kan. Nah, ketika frame-nya itu ngomong tentang Bandung, belum tentu kita harus syuting di Bandung, ya kan? Tapi apa idiom-idiom yang ada di Bandung yang bisa kita transformasikan di dalam frame? Buktinya Ayat Cinta saya nggak syuting di Mesir, Ayat Cinta saya syuting di Semarang. Itu kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Ya karena saya mempelajari betul ikon-ikon apa yang ada di Mesir, saya transformasikan di Semarang, gitu kan? Ada nggak di Semarang? Ada nggak padan bentuknya, padan katanya di dalam frame itu loh, gitu kan? Yang ada di Mesir itu yang ada di Semarang, ada nggak, gitu kan? Kalau ada, ya udah, itu yang akan kita lakukan. Karena itu yang dilakukan Hollywood, itulah yang dilakukan Disney. Nonton film Casablanca nggak? Kalau itu dalam studio semua Hollywood. Kalau nonton film Casablanca, mereka nggak mungkin, bukan syuting di Casablanca, mereka nge-build Casablanca di Los Angeles, gitu kan. Jadi itu yang saya ambil, spirit itu yang saya ambil. Cuma masalahnya setiap kali kita membangun, seperti saya bikin film Sang Pencerah, ngebangun Kauman, gitu kan, dan ngebangun suraunya Ki Hajar Dahlan. Gitu. Setelah syuting dirobohkan. Saya bikin film Soekarno, bikin rumahnya Bung Karno tempat pembacaan proklamasi. Setelah itu ditinggal, hancur, ya kan. Sementara kalau Hollywood enggak. Ketika dia membangun, seperti Alfred Hitchcock bikin film Psycho, gitu kan. Sampai hari ini rumahnya si tokoh utamanya di film Psycho itu masih nangkring dan jadi tempat wisata, jadi monumen ini loh, gitu kan. Terus Steven Spielberg bikin film Jaws, ya kan, hiunya masih ada sekarang, gitu kan. James Cameron bikin Abyss itu kolam underwaternya masih ada dipakai. Oh ya, masih ada ya. Aku belum. Jadi memang nggak dirusak. Nggak dirusak, gitu kan. Nah, karena itulah makanya ketika saya mau membuat film Sultan Agung, Bumi Manusia, dan juga Gatot Kaca, di kepala saya langsung, ini saya harus ada tempat ini untuk menampung seluruh set-set itu yang bisa saya manfaatkan nanti untuk ke depan, misalnya apa, jadi monumen lah, atau jadi
tempat wisata atau whatever lah apa, atau mungkin ada orang yang mau syuting dengan set yang sama, silahkan gitu kan. Akhirnya kemudian ketemulah sama Pak Lurahnya Gamplong dari dusun Gamplong Moyudan. Jadi gara-gara Pak Lurah, saya nggak tahu, pokoknya pada saat itu di rumah saya di Jogja itu tiba-tiba ada yang datang aja ketuk pintu rumah, terus kemudian ketika saya buka, dia memperkenalkan diri sebagai Lurah Gamplong Moyudan. Dia bersama tiga stafnya pada saat itu. Kemudian dia minta dengan sangat untuk Mas Hanung katanya mau syuting Sultan Agung ya, bisa nggak main-main ke desa saya? Desa saya itu desa Gamplong. Akhirnya paginya saya main ke sana, ya kan? Terus di sana kemudian ternyata ada hutan, ada tempat-tempat yang buat saya sangat representatif. Saya pikir mana bisa banget sih ketika saya syuting di sini. Akhirnya dia si Lurah itu yang menjanjikan kepada saya tidak ada yang namanya pungutan liar apapun. Pokoknya Mas Hanung syuting tanpa mengeluarkan biaya di sini, semua birokrasi kami yang urus, ya kan, dan Mas Hanung dan timnya tidak dipungut biaya apapun. Buat saya ini pejabat yang keren buat aku. Karena biasanya ketika saya datang pas syuting ketemu lurahnya atau bupatinya, langsung bagian saya mana. Itu selalu kayak gitu, ya kan. Terus itu baru pungutannya, belum izinnya. Ketika izin itu kan mendapatkan izin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu tergantung uang. Ya kan, kalau uangnya gede izinnya bisa cepat, kalau uangnya lama izinnya bisa lama, kan seperti itu. Uangnya kecil izinnya bisa lama. Nah, tapi di Gamplong itu Pak Lurahnya dan juga Pak Sekretaris Camatnya di situ itu tuh menggaransi bahwa ini semua saya bisa syuting dengan aman, nyaman, dan mendapatkan perizinan lokasi dan sebagainya dengan cepat tanpa dipungut biaya apa. Akhirnya ya sudah, kalau dia berbuat seperti itu, maka saya akan memberikan yang lebih dari itu. Saya bilang kepada dia, kamu bantu saya syuting, saya janji akan bawa seluruh pemain Indonesia nomor 1 di desa kamu. Saya cuma bilang begitu. Karena desa itu bukan desa kelahiran saya. Saya nggak ada ikatan emosi, ikatan batin apa-apa sama desa itu. Saya hanya betul-betul benar-benar murni kerjasama. Jadi you ngasih saya apa, saya akan ngasih kamu apa. Nah, saya bilangnya cuma saya akan syuting di sini, saya akan bangun set di sini, dan saya akan bawa pemain-pemain nomor 1 dari Indonesia ke sini. Dari mulai sebut aja, mau Reza Rahardian, mau siapa, sebut saja di situ. Ada Ini Febrianti, ada Iqbal Ramadan, ada semua akan ada di situ. Saya bilang begitu, ya kan. Nah, ternyata mereka mau. Udah, ternyata tidak hanya pemain nomor 1, juga orang nomor 1 di negeri ini ternyata ada di situ, yaitu Pak Jokowi tiba-tiba datang ke situ meresmikan. Ya kan, itu udah di luar. Nah, dari situ karena Pak Jokowi ikut meresmikan dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 hadir di situ, akhirnya desa yang tadinya nggak dikenal akhirnya menjadi dikenal sekarang. Tapi itu murni bukan punya saya, itu betul-betul punya desa itu. Nah, future-nya saya kepengen ya desa itu betul-betul ya kalau mau ngomong dream ya kan pengennya kayak Walt Disney lah gitu kan. Tapi itu nggak tahu ya. Saya juga tidak mau bersombong atau tidak mau sesumbar, ya kan. Saya akan melakukan itu secara pelan. Kembali lagi kamu kepada harus merekrut Imagineering, para Imagineering. banyak Imagineering. betul Imagineering, betul itu yang dimulai. Gimana ya, masa harus import? Enggak sih, maksudnya banyak sih. Mungkin orang belum tahu aja bahwa dirinya sendiri masuk kategori Imagineering. Teman-teman yang punya mimpi yang luar biasa, ayo karena gabung di sini. Ternyata Disney itu kita belajar nih teman-teman, 3 hari itu yang sangat-sangat berperan membuat Disney bisa sampai hampir 100 tahun itu adalah para Imagineering. Para Imagineering. Mereka luar biasa ya. Iya, betul. Nah, ini kan kamu dikenal sebagai sutradara yang banyak membuat biopik ya. Iya. Katanya ada rencana untuk bikin biopiknya almarhum Munir, pahlawan hak asasi manusia kita, tapi batal. Itu gimana sih? Sempat ditelepon sama tentaranya atau apa? Gimana ceritanya tuh? Ayo dibagi. Ceritanya itu saya dihubungin Mbak Suci waktu itu. Suci, ya, kan? istrinya. Ya, melalui Mas Butet Kartarjasa. Oke. Ya kan.
Dan Mas Butet tuh nawarinnya begini, kamu mau masuk surga nggak? Mas Butet banget. Apa ini? Ayo, tak tawarin kamu sebuah film perjuangan ini, gitu kan? Bener-bener perjuangan gitu. Apa Mas? Membuat filmnya Mas Munir. Wah, saya langsung serius Mas. Udah siapa saja ini yang ditawarin gitu kan? Belum ada. Saya udah langsung bilang sama Mbak Suci, ini harus Hanung yang bikin gitu. Pertama saya merasa terhormat, ya kan, tokoh yang saya kagumi, yang ketika dia itu muncul di tengah-tengah mahasiswa itu saya ada di situ. Itu tuh wah, kita semua kan bersorak gitu kan, Mas Munir gitu kan. Terus sekarang saya diminta untuk membuat biografinya beliau gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tanpa babi ibu saya bilang, siap Mas, ini buat saya jadi jihad lah gituin ya. Emang apa namanya, waktu itu kan tahun berapa itu ya, 2010, saya masih ingat kok, waktu masih pemerintahnya Pak SBY. Baru periode pertama Pak SBY. Terus saya ke Malang ya kalau nggak salah. Saya ke Malang, diajak Mas Butet, langsung saya datang ke sana bersama Fauzan Rizal. Fauzan Rizal itu DOP saya dari Ayat-Ayat Cinta sampai apa namanya Habibie Ainun. Ya kan itu dia gitu kan. Dan Habibie Ainun itu kan sebetulnya kan Fauzan Rizal sebagai saudaranya. Jadi saya ke sana ngomong-ngomong, Mbak Suci bercerita tentang ini itu apa, tentang kronologisnya apa segala macam itu. Pasti saya itu udah pengen langsung saya tulis skenarionya, ayo kita produksi aja gitu ya kan. Udah. Nah setelah itu terus kita nyekar ke apa namanya, ke tempat makamnya beliau, dan setelah berdoa bersama kemudian saya pulang. Paginya itu ada yang ngirimin buku. Oh ya? Iya, ada yang ngirimin buku. Terus dalam buku itu ada kartu nama, ya kan, jika Mas Hanung, ini buku buat Ananda Bramantyo, gitu kan, orang yang saya kagumi, gitu, ya kan, jika senggang waktunya izinkan kami menelpon. Akhirnya saya telepon, gitu kan. Ketika saya telepon, ya kan, yang terima seorang perempuan. Dia mengatakan bahwa saya adalah sekretarisnya Pak ini, gitu. Iya kan? We are interview. We are online interview. Online, sorry. Saya adalah sekretarisnya Pak ini, gitu kan. Saya nggak berani nyebut nama. Saya Pak ini. Saya langsung, jantung saya langsung, aduh, Pak ini, gitu kan. Bisa nggak Mas Hanung diajak makan malam bersama beliau, gitu kan? Wah, ya oke, ya, nanti saya kabari, gitu kan. Mulai saat itu saya langsung cerita sama Saskia, gitu kan. Saya bilang, udah ya, enggak, dia bilang, udah cukup, gitu kan. Waduh, saya galau, bingung apa segala macam, kan. Tapi saya datang, undangan itu saya datang. Saya datangin ke rumahnya, gitu kan. Wah, diterima dengan baik, dikasih, ya dijamu lah dengan baik. Ya, sepanjang pertemuan itu dia hanya bercerita tentang tentang kehebatannya dia dulu sebagai pejuang, ya kan. Dia mampu menaklukkan lawannya, ada 3-4 lawan dengan tangan kosong gitu. Terlihat sekali dia sedang membuat sebuah situasi di mana inti dari kalimatnya itu hati-hati ya sama saya, gitu loh. Ya kan. Oke, ya terus setelah itu saya pamit. Tapi dia nyinggung nggak soal yang bahwa sama kamu akan sekali bikin? tidak. Jadi seperti tidak ada hubungannya. Tidak ya? ada hubungan. Tapi sebelumnya malah nggak kenal padahal ya? Nggak kenal. Nggak kenal ya, tapi kalau saya kan kenal. Iya, maksudnya kan nggak pernah ada bersentuhan. Nggak pernah ada gitu bersentuhan, ya? gitu kan. Tapi awalnya itu memuji. Jadi cuma 1 hari sesudahnya atau berapa hari sesudah kamu kayaknya tuh nyekar? kalau nggak salah 3 hari. Sesudah nyekar. Sesudah nyekar. 3 hari sesudah nyekar. Terus
Padahal tuh saya juga nggak ada wartawan, nggak ada apa, luar biasa itu kan. Terus ya intinya habis dari situ terus kemudian saya telepon Mas Butet. Mas Butet, saya dipanggil sama Pak ini gitu. Saya kayaknya sudah pamit kan. Dan ternyata tanpa saya sadari di belakang itu semuanya ternyata udah banyak sutradara-sutradara yang dihubungi Oleh Mas Butet. oleh Mbak Suci langsung. Oleh Mbak Suci langsung, dan semuanya menyatakan pendapat yang sama. Saya, wah, karir saya masih mau panjang. Pada bilang seperti itu. Jadi memang Kalau sekarang kamu ditawarin lagi, apakah kamu masih merasa berbahaya orang itu? berbahaya lah. Oh ya, orangnya masih ada. Enggak tahu lah. Enggak tahu apakah masih ada atau sudah almarhumnya, enggak tahu lah. Belum tahu. Tapi kan pasti kan ada kaki tangan, ada apa. Itu kan semacam kekuatan yang nggak tersentuh lah gitulah Mbak itu kan. Jadi ya Allah, saya sampai ya apalagi melihat situasi sekarang tuh meninggalnya kejadian di Duren 3 segala macam kan. Big J nggak kepingin bikin. Waduh, Itu kan luar biasa menarik tuh. Iya, Sebetulnya kan udah menarik. sangat lengkap tuh. lengkap sekali. Aparat, media juga, investigasinya ya. Iya, lengkap sekali. Bahkan ada temen yang menawari saya, ini saya udah ketemu loh endingnya, udah diceritain loh endingnya. Gitu. Gitu ya. Ya udah ada Tapi kamu temen. tertarik nggak untuk menggarap Big J? Aduh. Teman-teman gimana teman-teman? Gimana? Ada yang mendukung kalau Hanung menggarap biopiknya Big J? Keluarganya juga bisa cerita, keluarganya pasti akan sangat support ya. Jadi oke. Jadi kembali lagi ke Miracle ini, intinya satu, memang ceritanya kuat, story-nya kuat, kamu garapnya kuat, cast-nya juga kuat ya. Iya. Itu yang membuat kira-kira kalau 4 hari 1 juta tuh bisa dibilang oke nggak? 4 dari 1 juta tuh oke. Oke. Itu oke. Oke. Sebetulnya ya harapan saya sih hari pertama waktu itu kan dapatnya kan 190.000 penonton. Saya berharap hari pertama bisa lebih dari itu gitu. Karena hype-nya kan besar gitu kan. Tapi ternyata saya sadar bahwa ternyata hari pertama kita hanya dapat 4 show. Mungkin kalau kita dapat 5 show mungkin bisa lebih dari 190 gitu kan. Itu sih sebetulnya. Oke. Terakhir nih, karena ini udah tengah malam guys di sini. Kamu tadi bilang kamu tuh begitu tadi gitu, orang yang bikin film seringkali kemudian ketika melihat filmnya sendiri melihat justru film itu beyond dari ekspektasinya. Dan ini membuat kamu tersentuh untuk yang Miracle di Sel 7 ini. Di antara semua film yang kamu pernah buat, apakah kamu pernah mengalami momen seperti yang ini? Saya itu Ayatnya Cinta, kan itu Sang Pencerah begitu, ya kan. Sebetulnya semua film saya ya, termasuk terakhir Gatot Kaca, gitu kan. Gatot Kaca juga seperti itu. Saya ngerasa, ketika saya nonton, saya ngerasa, wah ini kok ada, ini sesuatu hal terjadi di luar saya. Gitu. Cuma memang di Gatot Kaca itu kita kayak nggak solid gitu loh, antar imagineering itu nggak solid gitu kan, sehingga ada yang pengen kesini, ada yang pengen ditarik-tarikan, beda sama yang Miracle. Jadi ketidakkompakan itu tuh berasa gitu loh. Jadi pada saat mau diluncurkan itu tuh jadi tersendat-sendat, itu tuh berasa banget gitu kan. Pada waktu itu aku belum sadar gitu kan. Nah pada saat Miracle ini betul-betul saya sadar bahwa antara sutradara, produser, dan marketer itu tukang yang promosi itu tuh mereka berjalan sesuai dengan porsinya gitu. Ya kan. Nah kalau yang sebelumnya tuh kayak ada tumpang tindih apa segala macam, itu yang bikin saya agak berarti yang benar itu begini. Tapi saya juga nggak tahu apakah yang benar ini tapi ataukah yang benar begini ya gitu ya. Terus ada pertanyaan seperti itu. Itu yang saya rasakan gitu. Oke. Terakhir banget. Aku dengar kamu juga akan syuting sebegitu selesai ikut di 23 Expo ini.
di Los Angeles itu untuk film apa? Oh, itu untuk film Catatan Si Boy. Oh, ini remake juga? Itu remake. Remake Dari film yang dulu, 1990-an yang masih, dan kita bikin baru lagi. Ceritanya sama persis kayak Miracle gitu kan, juga sama dengan film yang lama itu kita remake lagi gitu kan. Tapi di sini ada adegan di luar negeri gitu kan. Jadi pacarnya Boy itu dibuang sama bapaknya di luar negeri agar supaya tidak berhubungan sama Boy gitu kan. Nah, luar negerinya tadinya London gitu kan. Tapi pada akhirnya kita mikir LA aja kali gitu kan. Sekalian dah. Kamu selalu gitu ya, efektif efisien ya. Harus dong. Iyalah. Ya Walt Disney pun juga efektif dan efisien. Oke, thank you ya Hanung. Obrolan menjelang tengah malam di Anaheim, tetangganya Disney Resort. Sesudah kita 3 hari lumayan padat acara untuk mengikuti D23 Disney Expo. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya teman-teman. Salam sehat.